Sugeng rawuh wonten ing channel Kinawi Krama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sahabat, bahwa leluhur marah kepada Anda dan hal ini bisa mendatangkan kesialan. Leluhur yang dimaksud di dalam video ini adalah leluhur kita pribadi, yang memiliki satu garis sejarah keturunan dengan kita dan bukan leluhur Nusantara ataupun leluhur entitas suci. Lantas apa sajakah tanda-tandanya? Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham dan di benak hati dan memori pikiran Anda. Terima kasih. Walaupun leluhur kita sudah tak ada lagi kehadirannya di alam manusia, namun masih banyak yang percaya bahwa korin mereka masih tinggal bersama dengan kita. Bahkan di dalam beberapa kepercayaan tertentu ada orang-orang yang dengan sengaja membuat altar penghormatan keberadaan leluhurnya yang sudah tiada lagi. Keberadaan leluhur di tengah-tengah anak cucunya biasanya akan berperan sebagai pengayom dan pelindung. Banyak yang mempercayai juga bahwa leluhur mereka merupakan sosok malaikat penjaga keluarga. Namun di lain sisi, apabila sudah bersinggungan dengan leluhur, maka kita sebagai anak cucunya tidak boleh sembarangan ataupun barbar, sebab dipercaya apabila leluhur sudah marah kepada Anda, maka akan membawa kesialan sepanjang 7 turunan. Beberapa hal yang dipercaya bisa menyebabkan para leluhur marah antara lain adalah tidak melaksanakan atau bahkan melanggar wasiat dan amanat mereka, tidak pernah ziarah, tidak mendoakan dan lain hal sebagainya. Berikut tanda-tanda leluhur sedang marah kepada Anda. 1. Hidup Anda dipenuhi oleh emosi yang negatif, kemarahan ataupun kesedihan dari para leluhur sebagai akibat perbuatan Anda. Maka akan memanifest kepada diri Anda sendiri. Hal itu disebabkan karena emosi negatif leluhur akan membentuk suatu energi negatif, dan karena energi negatif itu ada di sekeliling Anda setiap hari, maka otomatis energi tersebut akan mempengaruhi Anda. Akibatnya, secara tak sadar Anda akan berubah menjadi orang yang sering uring-uringan ataupun orang yang mudah merasakan sedih yang teramat mendalam. Misalnya adalah Anda semula adalah pribadi yang humoris, namun hanya karena masalah sepele saja lalu Anda menjadi marah besar tanpa sebab yang jelas. Perubahan-perubahan negatif ini kebanyakan tidak akan langsung Anda sadari, namun akan langsung diketahui dan dirasakan dampaknya oleh orang-orang yang sering berada di sekeliling Anda. Apabila paparan energi negatif dari leluhur ini dibiarkan, maka lama-kelamaan hal tersebut bisa menghancurkan kehidupan Anda dalam segala aspek. 2. Anda sering mengalami kesialan yang berulang dalam rentang waktu yang dekat. Kesialan yang terjadi secara berulang-ulang dan sama, bahkan mirip dalam waktu dekat, dianggap sebagai salah satu cara dari para leluhur yang mencoba mengingatkan Anda agar segera tersadar akan kesalahan yang sedang Anda lakukan. Kesalahan tersebut selain berulang dengan suatu pola yang sama, juga akan semakin meningkat intensitasnya. Sebagai contoh, misal pada hari ini seseorang mengalami kesialan berupa kecelakaan mobil namun hanya mengalami luka ringan saja, tapi ternyata pada keesokan harinya orang tersebut mengalami kecelakaan mobil lagi. Namun efeknya lebih parah dari hari kemarin. Pada saat Anda mengalami kesialan yang mirip dalam waktu dekat, paling tidak sebanyak 3 kali dan intensitas dampaknya semakin meningkat, maka hampir bisa dipastikan ada peranan alam semesta yang sedang mencoba memberi tanda ataupun peringatan. Kesialan ini tak hanya berupa sesuatu yang menyakiti fisik Anda secara langsung, namun bisa juga berupa kesialan dalam bidang ekonomi, hubungan asmara dan lain sebagainya. Hal tersebut oleh masyarakat awam sering disebut dengan istilah kualat kepada leluhur, di mana jika tetap dibiarkan tidak akan membawa hasil akhirnya yang baik. 3. Sering mendapatkan teror dalam mimpi di malam hari. Saat Anda sering mengalami mimpi buruk dengan pola yang sama dan mimpi itu berlangsung di jam-jam sakral tertentu, yaitu antara jam 2 hingga jam 5 pagi, maka dipercaya hal tersebut adalah pertanda yang tidak bisa Anda abaikan,
Mimpi sebagai peringatan dari leluhur yang sedang marah bisa berupa mimpi bertemu dengan yang bersangkutan. Namun di dalam mimpi tersebut beliau akan tampak sangat menyeramkan dan biasanya akan mengejar Anda. Selain itu apabila Anda adalah orang yang sudah memiliki pasangan hidup, namun pada jam-jam sakral tersebut Anda sering mengalami mimpi dikejar-kejar oleh ular. Hal itu juga bisa menjadi pertanda bahwa ada leluhur yang sedang marah kepada Anda. Teror dalam mimpi yang bisa menyebabkan gangguan tidur akan bisa menurunkan kualitas kehidupan, baik itu kesehatan fisik dan mental serta kehidupan pribadi maupun sosial. 4. Binatang di sekitar Anda banyak yang hilang dan mati. Ketika Anda menjumpai binatang peliharaan Anda mulai menghilang ataupun mati satu demi satu, padahal binatang tersebut sehat dan terjamin makan serta minumnya, maka Anda patut mewaspadainya. Binatang tersebut menghilang karena menghindari paparan energi negatif yang berasal dari entitas leluhur yang marah atau bahkan mati karena kalah dengan energi negatif tersebut. Kejadian ini juga akan terjadi secara berulang-ulang juga. Jadi semisal Anda sedang memelihara seekor kucing namun selang beberapa hari kucing tersebut sakit dan mati. Kemudian Anda membeli kucing yang baru lagi, akan tetapi kucing yang Anda pelihara memiliki nasib yang sama, yaitu sakit dan mati. Selain binatang, tumbuh-tumbuhan yang Anda rawat pun akan menjadi layu dan kering tanpa sebab yang jelas. Ketika Anda sudah mencapai tahap ini, maka Anda harus segera mencari solusinya, misalnya dengan mengadakan ruatan tertentu. Karena pada tahap ini keberadaan Anda sudah membawa hawa negatif yang bisa membuat orang di sekitar Anda menjadi sakit ataupun celaka. Energi negatif yang terpusat di rumah Anda tersebut juga bisa membentuk suatu energi baru yang bisa menjadi kekuatan untuk melakukan eksistensi, misalnya berupa suara atau kejadian tertentu, terutama yang berhubungan dengan leluhur. Contohnya adalah suara-suara tidak jelas di sekitar altar leluhur dan juga figura foto leluhur yang tiba-tiba saja retak atau tiba-tiba jatuh dan pecah. 5. Anda sering menangis tanpa sebab yang jelas. Pada saat energi negatif dan emosi diri Anda sehingga tanpa sebab yang jelas Anda akan selalu merasa sedih dan bawaannya selalu ingin menangis. Meskipun korin leluhur kita sudah tidak ada wujud fisiknya, namun seperti manusia hal itu bisa dilihat ketika seseorang sedang kesurupan arwah, di mana kebanyakan mereka akan menjadi sedih ataupun marah. Kesedihan yang mendalam pada diri seseorang secara perlahan akan menghancurkan jiwa dan raganya. Solusi untuk menyelesaikan hal ini tidak bisa dilakukan seperti ketika mengusir makhluk halus, namun harus dengan mencari perdamaian dengan leluhur tersebut. Hal tersebut disebabkan karena kita sejatinya adalah satu kesatuan. Darah yang mengalir di dalam tubuh kita adalah sama dengan darah mereka, dan itulah sebabnya leluhur tidak bisa diusir. Setelah Anda berdamai dengan leluhur, barulah kemudian bisa dilakukan ritual untuk pembersihan diri Anda dari energi negatif yang masih menempel. Demikianlah tadi pembahasan tentang tanda-tanda leluhur sedang marah kepada Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya.